Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada hari Rabu malam Kamis tanggal 13 Safar 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2017, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali tafsir surat Al-Balad yang insyaAllah akan memasuki ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 bunyinya apa? Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Ayat yang ke-14 itu adalah sampel yang kedua yang Allah sebutkan tentang jalan mendaki yang seharusnya dititi oleh seorang hamba yang beriman, yaitu memberi makan terutama di musim paceklik. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sampel yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ke-15 dari amalan-amalan yang diistilahkan oleh Allah dengan jalan yang mendaki. Apa yang ketiga? Yatiman dza maqrabah. Menyantuni, memberi makan anak yatim. Yatiman, anak yatim. Dza maqrabah, anak yatim yang punya hubungan kerabat. Anak yatim yang punya hubungan kerabat. Bisa jadi kerabat itu dekat atau kerabat itu jauh. Yatim yang dekat, contohnya anak kakak atau anak adik alias keponakan. Ini contoh yatim yang punya hubungan kerabat dekat. Kalau yang jauh, tunggal buyut atau tunggal atasnya buyut apa? Canggah. Atasnya canggah?
Udek-udek siwur. Yatim yang punya hubungan kerabat. Di dalam agama kita, yatim, anak yatim, entah dia punya hubungan kerabat atau tidak punya hubungan kerabat, itu kan sama-sama dianjurkan untuk disantuni. Betul? Betul. Entah dia punya hubungan atau tidak punya hubungan, dia berhak untuk disantuni. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok di dalam ayat ini Allah menyebutkan secara khusus dza maqrabah. Apa tadi dza maqrabah? Punya hubungan kerabat. Dan jangan difahami dari ayat ini bahwa yatim yang nggak punya hubungan kerabat nggak perlu disantuni. Sehingga kalau nggak punya yatim yang hubungan kerabat, dia nggak mau nyantuni anak yatim. Jangan dipahami seperti itu. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan khusus agar kita menyantuni anak-anak yatim yang punya hubungan kerabat? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam agama kita suatu amalan A itu pahalanya bisa berbeda-beda. Bisa bertingkat-tingkat. Padahal amalannya sama. Saya ulangi. Di dalam ajaran agama kita, amalan yang sama itu bisa menghasilkan pahala yang berbeda. Kok bisa, Ustaz? Iya. Tergantung berbagai macam faktor. Bisa faktor niat. Bisa faktor apa? Niat. Bisa faktor waktu. Apa? Waktu. Bisa faktor tempat. Sudah berapa ini? 3. Bisa faktor objek. Berapa ini? 4. Dan bisa karena faktor-faktor yang lain. Saya cuma kasih sampel saja. 4. Pertama apa tadi? Niat. Ibadahnya sama haji. Si A haji, si B haji. Tapi karena niat yang berbeda, maka si A dapat pahala banyak, si B pahalanya sedikit atau bahkan tidak dapat pahala. Karena si A niatnya ikhlas lillahi ta'ala, si B niatnya tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu macam-macam. Ada haji bisnis, ada haji politik, ada haji sosial. Anu arep nyalon ya nek kampanye apa namanya itu? Baliho kampanye itu namanya nggak ada hanya itu kayaknya kurang gimana gitu. Maka haji dulu. Ini namanya haji apa? Politik. Nah. Dapatnya apa? Politik. Ya. Itu pun kalau jadi. Itu pun kalau jadi. Amalannya sama, tapi pahalanya berbeda. Faktor apa tadi? Niat. Yang kedua faktor waktu. Salat tahajud yang dilakukan di malam Lailatul Qadar
dengan sholat tahajud yang dilakukan di malam-malam biasa sama? Beda. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadah di malam itu lebih mulia daripada ibadah selama 1000 bulan. Faktor waktu. Ketiga, faktor tempat. Salat maghrib di Masjidil Haram dengan salat maghrib di Masjid Agung Darussalam Purbalingga sama? Salatnya sama, pahalanya beda. Beda berapa? 100.000. Jenengan sholat maghrib di sana sekali, pada kalau sholat maghrib di masjid ini 100.000 kali. 100.000 kali gue pirang dina gue. Ya. Dalam sebulan kita 30 maghrib. Dalam 1 tahun 360. Kalau usia jenengan 100 tahun, berapa? 36.000. Urung gutul. Ya. Ini faktor tempat. Contoh yang keempat, faktor objek. Anda bersedekah kepada seorang miskin yang punya hubungan kerabat. Dengan bersedekah dengan seorang miskin, kepada seorang miskin yang tidak punya hubungan kerabat, pahalanya beda. Besar mana? Hubungan kerabat. Maka sebagai seorang muslim harus cerdas di dalam beramal. Karena umur kita terbatas. Dan alternatif amalan banyak. Kalau bisa cari amalan yang paling top pahalanya. Nah, apa hubungannya dengan yatiman dza maqarabah? Apa hubungannya? Pahalanya lebih besar. Ketika kita berinfak, ketika kita menyantuni anak yatim yang punya hubungan kerabat dibandingkan menyantuni anak yatim yang tidak punya hubungan kerabat. Maka kalau duitnya terbatas dan ada pilihan antara menyantuni anak yatim yang punya hubungan kerabat dengan anak yatim yang tidak punya hubungan kerabat, mana yang didahulukan? Yang punya hubungan kerabat. Kecuali kalau jenengan tidak punya kerabat yang yatim. Monggo. Sembarang anak yatim. Atau duitnya jenengan banyak. Monggo. Kerabat, non kerabat, silakan. Berbuat baik kepada kerabat di dalam agama kita sangat dianjurkan. Al-Quran ayatnya ada, hadis Rasul SAW juga banyak. Contoh misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Ayat pinten? 215. Selain ayat ini yang mirip banyak. Saya bawakan satu ayat, redaksinya, sisanya ayat-ayat yang lain saya akan sebutkan nama surat dan nomor ayatnya saja. Karena ayat ini nampaknya bisa mewakili kandungan ayat-ayat yang lain yang senada. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu,
apa yang seharusnya diinfakkan? Apa yang seharusnya diinfakkan? Qul, jawablah pertanyaan itu. Ma anfaqtum min khairin. Infakkanlah kebaikan. Jadi kalau infak itu yang baik-baik. Aja mendoan wingi. Aja apa maning? Kelambi sing wis bodol. Ya, kalau masih pantas ya mending lah daripada orang. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, pertanyaannya kan apa yang diinfakkan? Maka dijawab oleh Allah, infakkanlah kebaikan. Ditambahi oleh Allah keterangannya, untuk siapa? Pemberian kebaikan itu untuk siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Yang paling berhak untuk kalian baiki, untuk kalian beri hal-hal yang baik, lil walidaini. Sinten? Orang tua. Bapak dan ibu. Maka aneh kalau ada seseorang rajin mentraktir teman kantornya, membelikan makanan yang enak-enak, orang tuanya gak pernah. Itu aneh bin ajaib. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan yang paling berhak untuk kalian baiki adalah orang tua. Terus Allah lanjutkan, wal aqrabina. Siapa? Orang yang punya hubungan kerabat. Berarti kalau punya hubungan kerabat selain orang tua siapa? Pak De, Bude, Pak Le, Bule. Siapa lagi? Kakak, adik, ponaan, sepupu, ipar, dan CS-nya. Baru kemudian yang ketiga, wal yatama. Siapa? Anak yatim. Wal masakini, dan orang miskin. Berapa yang disebutkan? 4. Wabnis sabil. Sinten ibnu sabil? Musafir. Orang yang bepergian jauh. Ibnu sabil. Anak jalan. Anak jalan itu bukan maksudnya. Maksudnya musafir. Ya. Lihat urutannya. Al-walidain, kedua orang tua, kerabat, terus nopo? Yatim, miskin, musafir. Kalau kita bisa sampai nemu yatiman dza maqrabah, yatim yang punya hubungan kerabat, itu pahalanya double-double. Karena sudah termasuk kerabat, termasuk yatim. Ditambah kalau misalnya yatimnya miskin, Masya Allah. Dan sedang bepergian. Wah, mantap itu kalau nemu itu. Itu yang namanya cerdas dalam beramal. Nah, yang senada dengan surat Al-Baqarah ayat 215 ini, surat Al-Baqarah juga ayat 83. Urutan-urutan. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Terus surat An-Nisa ayat 36. Ya. Jadi kira-kira ayat-ayat yang tadi saya sebutkan surat dan nomor ayatnya itu kira-kira ya isinya seputar apa yang tadi saya kupas di ayat yang pertama. Sekarang kita pindah ke hadis Rasul SAW.
Hadis Rasul SAW juga sama. Menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada kerabat. Contoh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini diceritakan ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasul, kepada siapa saya berbuat baik? Kepada siapa saya berbuat baik? Kalau jenengan ditanya kepada siapa saya berbuat baik, jawabannya kepada semua orang. Gitu kan ya. Akan tetapi Nabi SAW mengajarkan skala prioritas. Betul, semua orang dianjurkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi tentu ada skala prioritas. Siapa yang paling berhak untuk kita baiki? Maka Nabi SAW menjawab, ummaka. Apa? Ibumu. Summa ummaka, terus ibumu. Summa ummaka, terus ibumu. Summa abaka, kemudian bapakmu. Berapa? 3 kali. Pak, jenengan jangan cemburu. Kalau ternyata anaknya lebih ngormati biyunge daripada bapaknya. Lebih ngormati itu bukan berarti anak itu tidak ngormati jenengan. Ngormati, tapi lebih menghormati ibu. Lebih care kepada ibunya dibanding kepada bapaknya. Jangan marah. Wong Nabi SAW mengulangi sampai berapa? 3 kali. Dan jangan difahami dari hadis ini bahwa yang lain tidak dibaiki. Tapi hadis ini mengajarkan kepada kita siapa yang paling berhak untuk kita baiki. Maka aneh bin ajaib, kalau ada seorang karyawan sangat sopan kepada bosnya, tapi gak sopan sama bapak ibunya. Aneh bin ajaib. Dan jangan difahami dari keterangan ini, oh besok saya gak usah sopan sama bos saya. Bukan. Tapi kalau misalnya sama bos saja sopan, apalagi harusnya sama orang tua lebih sopan. Karena orang tua lebih berhak untuk dibaiki dibandingkan siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau sama bosnya, sama komandannya siap. Sendiko, dawuh. Bahkan ada lagi dan kalau sama orang tuanya, bre, le belanja maning. Pernah seorang bawahan ngomong kayak gitu sama atasannya? Kok pernah? Pecat. Berarti urutannya sama. Cuman di dalam hadis ini ditekankan orang tua ini siapa dulu? Ibu dulu. Kemudian kata Nabi SAW, bapak, ibumu, terus bapakmu. Terus Nabi SAW melanjutkan, summal aqrab fal aqrab. Setelah ibumu, bapakmu, maka selanjutnya adalah yang kerabat yang lebih dekat, kemudian yang agak dekat, kemudian yang jauh. Berarti kerabat pun ada tingkatannya. Kerabat yang tadi, ya Pak D, Bude, itu berbeda. Pak D, Bude kandung maksudnya berbeda dengan kerabat yang satu buyut, ya beda. Prioritasnya kepada yang lebih dekat.
Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, al-khalatu bimanzilatil kakak atau adiknya ibu, apa itu panggilannya? Bude atau bule. Itu seperti ibu. Seperti ibu. Makanya kalau misalnya Anda punya orang tua sudah meninggal, maka yang perlu dan harus kita perbaiki ya, itu adalah bule atau bude dari ibu. Baru kemudian nanti Pak D, Bude, kemudian bule, Pak Le, bude dari bapak. Kenapa kok bude, Pak D, bule, Pak Le dari ibu didahulukan dibandingkan Pak D, Bude, Pak Le, bule dari bapak? Ya karena ibu tadi. Karena ibu sama Nabi diulangi 3 kali. Maka yang punya hubungan kerabat dengan ibu ini harus kita baiki. Bukan berarti yang punya hubungan kerabat sama bapak enggak dibaiki, dibaiki. Tapi prioritas. Maka tidak bisa diterima kalau seandainya ada orang rajin infak sana, infak sini, wakaf sana, wakaf sini, bangun sana, bangun sini, ternyata dia punya kerabat yang tidak dia perhatikan padahal miskin. Gak bisa diterima. Ya. Maka coba sekarang jenengan pikirkan, dulurku sing kere kuwi endi? Ya, pikirkan. Dari yang paling apa tadi? Dekat. Siapa yang paling dekat? Orang tua. Ya. Kemudian anak-anak kita tentunya ya jelas itu wajib ya, istri, anak itu sudah selesai itu. Kemudian kalau ini sudah terpenuhi, siapa? Yang dekat-dekat tadi, Pak D, Bude, kakak, adik. Alhamdulillah Ustaz, cukup. Yang lainnya menyusul. Gitu terus. Jadi ketika kita akan berinfak, orang yang penting mak beri sana, beri sini, beri sana, beri sini. Coba dipikirin, Anda yang lebih berhak atau tidak? Dan seandainya ini dipraktekkan, insya Allah yang namanya tali silaturahim itu akan terjaga. Ada enggak tukaran sesama saudara? Cekcok tidak rukun antar kerabat. Ada? Banyak. Seandainya ini diterapkan, insya Allah bisa diminimalisir masalah itu. Apalagi di dalam agama kita, yang namanya berbuat baik kepada kerabat, itu mencakup kerabat yang tidak baik dengan kita. Kerabat yang memusuhi kita. Justru berbuat baik kepada mereka adalah sedekah, kebaikan yang paling afdal. Dalilnya ndi kowe Ustaz? Mari kita dengarkan dalilnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sadaqati ayyuha afdal. Seorang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang sedekah, bagaimana yang paling afdal. Ini sahabat ini pintar. Ya, jadi sedekah orang asal. Pahalanya pengen yang paling besar yang mana wahai Rasul? Maka beliau menjawab, ala dzirrahimil kasyih.
Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang engkau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat yang memusuhimu. Contohnya Ustaz. Contohnya sing nyerobot patoke jenengan. Menyerobot batas tanah. Kira-kira jenengan nek kon sedekah ngirimi masakan kepada orang yang seperti itu kepriwe? Hah? Bagaimana? Itu paling afdol. Aduh, iki kepriwe iki? Ketone angel temen iki. Itu yang paling afdol. Ustaz, saya kirim Ustaz. Tapi dikasih sianida. Itu bukan berbuat baik, itu namanya ngeracuni, itu namanya. Ya. Bukan itu, betul-betul masakan murni baik, baru masak enak. Karena ingin mengamalkan hadis Rasul SAW. Dan itu yang diperhatikan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Putri beliau, siapa? Aisyah. Itu kan pernah difitnah. Pernah difitnah. Difitnah apa? Difitnah selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Mustahil Aisyah selingkuh. Wanita yang suci, ummul mukminin, ya, mustahil. Tapi begitulah orang-orang munafik. Ingin menghancurkan kehormatan rumah tangga Rasul SAW. Mau menyerang Rasul nggak bisa. Akhirnya yang diserang istrinya. Jadi sumber permasalahan ada di kaum munafikin. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ada di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan untuk menyebarkan fitnah tadi. Salah satunya adalah seorang namanya Mistah. Siapa? Mistah. Dan Mistah ini adalah seorang yang punya hubungan kerabat dengan Abu Bakar. Sakit enggak? Sakit. Punya hubungan kerabat ikut menyebarkan fitnah. Gak cukup sampai di situ. Mistah ini orang yang ditanggung hidupnya oleh Abu Bakar. Dikasih bulanan sama Abu Bakar. Rutin. Rasanya kepriwe? Sakitnya itu di hati. Maka manusiawi. Begitu mendapatkan kejadian seperti itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi menyantuni Mistah. Bapak anaknya difitnah. Gak terima. Tapi Abu Bakar ditegur oleh Allah. Siapa yang negur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nur ayat 22. Surat apa? An-Nur ayat 22. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Tidak boleh bagi seorang yang punya kelebihan rizki bersumpah untuk tidak membantu kerabatnya, untuk tidak membantu orang-orang miskin, untuk tidak membantu kaum muhajirin yang berhijrah di jalan Allah. Kemudian Allah ajarkan, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memberi maaf. Memaafkan, perintah dari Allah, maafkan. Walaupun rasanya sakit berat. Kemudian Allah ngasih balasan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka kalau kalian diampuni oleh Allah? Iming-imingnya apa? Ampunan Allah. Begitu dengar
ayat ini turun, apa kata Abu Bakar? Bala ya Rabbi, wahai Rabbi, aku ingin mendapatkan ampunanmu ya Allah. Maka dicabut sumpahnya oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau kembali menyantuni siapa? Mistah. Begini seorang muslim kalau dengar ayat Al-Quran. Kalau dengar hadis Nabi SAW. Orang ngeles. Banyak alasan. Apa? Sorry ya. Gak seperti itu. Itu setiap hari menyakiti saya. Kok bisa-bisanya saya gak bantu. 7 turunan. Wah, astaghfirullahaladzim. Ayat Quran menganjurkan seperti itu. Hadis Rasul SAW menganjurkan seperti itu. Panduan orang Islam apa toh? Quran, hadis, ijma, ya, qiyas yang benar. Itu panduannya. Ini Quran, ada hadis. Kenapa kita tolak? Yatiman za maqrabah. Habis ini selesai, tengok kanan, tengok kiri. Pikir sana, pikir sini. Mana anak yatim yang masih punya hubungan kerabat walaupun jauh. Ya, kalau tidak ada, sudah baru yatim-yatim yang enggak punya hubungan kerabat. Mau sedekah sama orang miskin, pikirkan mana orang miskin yang punya hubungan kerabat, pakde, bule, ya, uwane, ya, walanang, wawaton, ya, pokoknya yang punya hubungan kerabat, ya, ponakan, kemudian apa, sepupu, walaupun dia itu memusuhi kita. Dan kira-kira kalau ada orang musuh kita, kita baiki gimana? Bisa jadi dia akan baik. Lah Ustaz wis tek jajal ora. Terus kalau ternyata dia tidak berubah, apa jenengan rugi? Rugi? Enggak. Ya rugi Ustaz. Jangan beningnya jadi entong. Subhanallah, ampunan Allah. Ampunan Allah. Itu ganjarannya. Dia berubah, tidak berubah. Selama kita tulus, ikhlas karena Allah, ampunan Allah menunggu kita. Dan itu lebih mahal daripada jangan bening. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.